warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat promotor dan sekaligus sekretaris sidang dan sekaligus ketua program studi S3 ilmu ekonomi, doktor ilmu ekonomi, Profesor Dr. Sri Widya Stuti, SEMM. Kemudian yang terhormat kopromotor Pak Dr. Zulkifli, Dr. Insinyur Zulkifli. Kemudian yang terhormat penguji ahli 1, Profesor Dr. Ari Setianto Nugroho. Kemudian yang terhormat penguji ahli 2, Bapak Dr. Darmansyah. Dan Bapak Sandi Setiadi, Terima kasih, Dok. selaku mahasiswa yang akan diuji. Sudah siap ya Pak ya? Alhamdulillah. Akan diuji hari ini. Nah, angkatan berapa Pak? Angkatan 18, 2000 berapa itu? 2021 pertengahan. Oh 2021 ya. 1 berarti sekarang 2025. 3,5. 3,5 ya. Oh. 3 tahun kalau nggak salah, 3 tahun lebih. Semester Iya. 7. Iya, 3,5. Iya. Ya, 3,5. Kalau lulus Pak. Ya selamat Pak ya. Nah, saya ucapkan selamat lah udah sampai ke ujian tertutup ini ya. Amin. Tutup dan nanti ujian terbuka. Bapak, kalau boleh tahu saya Bapak beraktivitas di mana Pak? Saya beraktivitas menjadi seorang dosen sama usaha juga, Pak Harnop, Dosen di mana Pak? di Universitas Linggabuana PGRI dengan teman-teman Pak Agus Sobar, terus Oh, PGRI. Oh Sukabumi toh? Bumi ya Pak, Bapak sempat ke situ ke Iya kampus iya Sukabumi toh. Oh, lupa saya. masih materi tentang Iya iya iya, saya pernah sempat ke kampus ya. ya, Pak. Ya ya oke. Bapak silakan dipresentasikan 20 menit. Jam saya 08.32 Bapak. Sama. 08.32. Jadi silakan dipresentasikan 20 menit berarti sampai jam 8.52. Ya, jam 8.52. Yang penting-penting saja Pak, terutama hal-hal yang berkaitan dengan apa perubahan-perubahan yang telah Bapak lakukan pada saat ujian seminar hasil Pak ya, pada saat seminar hasil. Karena ini sudah sampai tahap ujian tertutup, berarti yang sampai terjadi pengolahan data ulang dan segala macam kalau tidak parah betul nggak terjadi, tapi memoles-moles Pak. Ya, dan Bapak harus bisa jawab apa yang sudah Bapak buat dan keterkaitannya dengan bab 1, 2, dan 3 dari bab 4 dan bab 5 tersebut. Ya. Mungkin itu Pak, bisa kita mulai ya Pak, para penguji, promotor, dan kopromotor ya. Silakan Pak, 20 menit Pak. Terima kasih Pak Hardo Pinsah yang telah memberikan waktu. Izinkan saya share screen terlebih dahulu Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wa uqdatan lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Yang saya hormati Bapak Dr. Harnop Pinsah, SE, MSI, AK, CA, CERT, IPSAS sebagai Ketua Sidang. Yang saya hormati Profesor Dr. Sri Widya Stuti, SEMM, MSI sebagai Sekretaris Sidang sekaligus sebagai promotor disertasi saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Zulkifli,
MM, SECM sebagai promotor disertasi saya. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Arisetianto Nugroho, MM, IPU, CMA, MSS sebagai penguji ahli pertama. Yang saya hormati Bapak Dr. Dan Mansa, MAK, CA sebagai penguji ahli kedua. Izinkan saya Sani Setiadi dengan nomor NIM 5121231014 yang akan mempresentasikan sidang naskah disertasi dengan judul Determinan Keberlanjutan Wisata Alam Hijau di Jawa Barat dengan Green Tourism sebagai pemediasi. Adapun latar belakang, pengembangan sektor pariwisata memerlukan dukungan prasarana dan infrastruktur yang memadai, meliputi jasa akomodasi, transportasi, biro perjalanan, restoran, dan hiburan. Akan tetapi, sektor ini sering dikritik karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti pencemaran moral dan kerusakan perkotaan. Dan kembali ke alam atau wisata berbasis alam semakin diminati, wisatawan cenderung memilih destinasi alam yang unik untuk menikmati keindahan alam sambil mempelajari budaya setempat. Pariwisata berkelanjutan telah menjadi isu penting dalam industri pariwisata dalam beberapa tahun terakhir. Banyak negara berkembang menggunakan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pembangunan yang terlalu cepat dapat merusak lingkungan. Pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 160 juta orang, atau sekitar 60,4% dari total populasi, dengan rata-rata waktu penggunaan 3 jam 18 menit per hari. Jumlah pengguna internet mencapai 212,9 juta, dan 93% diantaranya mengakses melalui telepon seluler, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak ke-10 di dunia, dikutip dari penelitian dari beberapa penelitian. Selanjutnya, lihat dari gambar grafik bahwa di Jawa Barat ada 355 tempat wisata alam kawasan hutan, terdiri dari 138 yang dikelola oleh Dinas Perhutani, 162 dikelola oleh pihak lainnya, dan adapun sisanya dikelola oleh Taman Gunung Salak sampai Taman Gunung Pangrango dan Cermai. Kemudian dilihat dari gambar grafik total pendapatan dari wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Lihat dari tahun 2001 setelah pasca COVID ada peningkatan di tahun 2022 sekitar 7 miliar dan ada peningkatan kembali di tahun 2023 sekitar 10,46 miliar. Tapi peningkatannya belum signifikan seperti sebelum terjadinya COVID. Kemudian, adapun jumlah kunjungan wisatawan di Jawa Barat dari tahun 2019 sampai 2023 ada mulai peningkatan setelah pasca COVID di tahun 2002 100%, tetapi ada peningkatan di tahun 2023 walaupun peningkatannya hanya 12%. Selanjutnya, adapun gap riset dalam penelitian disertasi saya ini, isu-isu keberlanjutan dalam strategi pemasaran masih sedikit dilakukan, sehingga pengetahuan tentang praktek pelaksanaan dari green marketing masih terbatas dipahami. Kemudian hasil temuan beberapa penelitian bahwa sosial media tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan wisatawan ramah lingkungan. Selanjutnya, demikian halnya dengan destination image, selangsung tidak berpengaruh dalam menentukan kunjungan wisata ramah lingkungan. Yang keempat, persepsi wisatawan terhadap konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan masih rendah dan berpengaruh negatif terhadap keputusan berkunjung. Dikutip dari beberapa penelitian. Adapun pembatasan masalah, yang pertama, penelitian ini merupakan kajian bidang pariwisata, terutama wisata alam dan sosial budaya, yang menawarkan keindahan alam, kehidupan sehari-hari, masyarakat lokal, dan keunikan budaya lainnya. Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Barat, wisata kawasan hutan sebagai destinasi wisata yang ada di Indonesia. Ketiga, adapun karakteristik sampelnya adalah wisatawan lokal yang telah berusia minimal 17 tahun yang sudah berkunjung dan selama masa kunjungannya. Selanjutnya, adapun rumusan masalah, mohon maaf tidak saya bacakan satu persatu, ada 13 rumusan masalah dalam penelitian ini, di mana bagaimana mengembangkan ukuran variabel, 13 rumusan masalah, kemudian sama halnya dengan
tujuan penelitian, ada 13 tujuan penelitian yang untuk mengembangkan teori terkait pengukuran dimensi dan indikator pada setiap variabel yang saya teliti. Kemudian, adapun bab 2, tinjauan pustaka dan teori yang menjadi dasar dari penelitian disertasi saya ini, ada teori sustainability tourism, dikutip salah satunya dari Inesta Bonillo. Kemudian ada teori green tourism, salah satunya dikutip dari Middleton dalam Jumadi 2020. Kemudian ada green marketing, salah satunya dikutip dari Beagle dan Yani Japar dalam Listiana dan Pahri 2020. Kemudian ada sosial media yang dikutip salah satunya dari Pandik dalam Siregar. Kemudian destination image yang saya kutip salah satunya dari penelitian Lai dan Lee 2016. Dan terakhir ada tourist perception, salah satunya dikutip dari penelitian Penti dalam Apriani et al. Kemudian Sen et al. 2024. Selanjutnya penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini yang berjudul Determinan Keberlanjutan Wisata Alam Hijau di Jawa Barat dengan Green Tourism sebagai pemediasi, ada 41 penelitian terdahulu yang mendukung penelitian saya ini. Sehingga didapatkan state of the art pada green marketing dalam pengembangan green tourism untuk keberlanjutan wisata alam hijau di Jawa Barat diharapkan dapat menjadi temuan baru yang belum pernah dilakukan dalam penelitian yang sama sebelumnya. Rangkaian penelitian dan hipotesis ada 6 variabel, terdiri dari 4 variabel eksogen, 1 independent, dan 1 eksogen dengan 13 hipotesis. Selanjutnya metode penelitian. Desain penelitian menggunakan pendekatan kasual berbasis pengujian hipotesis, merupakan penelitian eksplanatif, jenisnya adalah kuantitatif. Fokusnya adalah terhadap 205 jenis jasa lingkungan kawasan hutan dengan satu fokus tempat wisata. Kemudian populasi tidak terbatas sehingga didapatkan populasinya adalah 275 responden dengan menggunakan rumus Hayek. Untuk analisis adalah individu, yaitu wisata lokal yang berkunjung ke tempat wisata alam di Jawa Barat. Adapun metode penelitian terdiri dari instrumen penelitian menggunakan kuesioner, ada uji validitas, uji reliabilitas, kemudian analisis data terdiri dari statistik deskriptif, kemudian statistik inferensial dengan menggunakan structural equation model dengan menggunakan software Smart PLS untuk menguji hipotesis. Masuk ke bab 4, analisis statistik deskriptif, tanggapan responden atas setiap variabel dengan menggunakan garis kontinum berdasarkan pengolahan data. Setiap variabel penelitian dikategorikan baik karena hasilnya di atas 70%. Dan skor yang paling tinggi ada di variabel sosial media dengan 82,5%. Selanjutnya masuk ke pengujian author model dengan menggunakan proportion validity untuk hasil loading factor itu di atas 0,7 dan nilai AP-nya di atas 0,5. Maka dinyatakan seluruh variabel sudah layak persatan melalui proportion validity. Kemudian dilihat dari diskriminan validity dilihat dari cost loading factor korelasi, di mana telah memenuhi syarat, lihat dari composite reliability dan format alpha. Selanjutnya, ini adalah gambar loading faktor estimasi, sehingga muncul grafik outputnya. Selanjutnya, masuk ke analisis inferensial dengan menggunakan action model, inner model, di mana pengujian dilakukan dengan melihat nilai T dan nilai patch untuk melihat apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak. Untuk melihat hasil dari uji hipotesis, setiap variabel dilihat dari statistik p-value dapat diperoleh dengan melakukan bootstrapping. Hasil dari pengolahan dengan melakukan bootstrapping didapatkan di mana T-tabel itu harus di atas 1,96 dan p-value di bawah 0,05. Sehingga didapatkan dari 13 hipotesis, secara pengaruh langsung ada 5 yang berpengaruh, 4 tidak. Kemudian secara pengaruh tidak langsung itu ada 2 berpengaruh dan 2 tidak berpengaruh. Ini adalah hasil gambar bootstrapping yang diolah dalam menggunakan bootstrapping menghasilkan grafik outputnya. Selanjutnya masuk ke uji S-square. Nilai S-square variabel green tourism dan sustainability itu menandakan bahwa dijelaskan bahwa 62% oleh variabel green marketing, social media, destination image, dan tourist perception. Sama halnya dengan sustainability,
60-63% dijelaskan oleh variabel yang tadi saya jelaskan. Sehingga untuk goodness of fit-nya atau predictive relevansinya didapatkan nilai yang di atas 0, yaitu 0,874, sehingga dikatakan model ini memiliki predictive relevansi yang baik. Adapun kebodohan mortality utama dari penelitian ini, berdasarkan hasil pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, bila dikaitkan dengan kebodohan, wisata hijau sebagai konsep three button line, people, planet, profit, menuju keberlanjutan pariwisata. Penelitian ini memperkenalkan inovasi dalam penerapan green marketing yang tidak hanya fokus pada aspek promosi lingkungan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat sekitar dan pelaku wisata melalui pendekatan yang menyatukan people, planet, profit. Strategi ini memberikan pendekatan holistik yang relevan bagi pengelola wisata alam. Baik, selanjutnya masuk ke diskusi tentang beberapa variabel yang tidak berpengaruh. Green marketing tidak berpengaruh terhadap green tourism. Skor green marketing lebih rendah pada dimensi pricing of green product dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang instrumen mengenai harga dalam produk ramah lingkungan dalam berkunjung ke tempat wisata alam jenis lingkungan kawasan hutan. Di mana dalam konteks kunjungan wisatawan ke tempat wisata alam menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan untuk layanan atau produk ramah lingkungan dianggap kurang kompetitif atau lebih mahal oleh pengunjung, dan juga kurang kesadaran atau pemahaman di kalangan wisatawan mengenai pentingnya konsep keberlanjutan dalam pariwisata. Meskipun strategi pemasaran hijau green marketing menekankan pada aspek ramah lingkungan dari destinasi atau layanan wisata. Tetapi jika wisatawan tidak cukup peduli atau tidak memahami manfaat dari praktek ramah lingkungan, upaya ini mungkin tidak efektif. Tentunya penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang membantah dan yang mendukung. Kemudian, tourist perception tidak berpengaruh terhadap green tourism, di mana tingkat persepsi wisatawan di kalangan responden sebenarnya pada relatif tingkat baik. Tetapi, salah satu alasan mengapa persepsi wisatawan tidak mempengaruhi pariwisata hijau dapat dikaitkan dengan ketidaksesuaian antara persepsi dan tindakan nyata. Ada yang mendukung dan ada yang membantah. Kemudian, green marketing tidak berpengaruh terhadap sustainability. Salah satu alasan mengapa tidak berpengaruh karena fokusnya lebih kepada promosi dan branding daripada praktik nyata yang mendukung pelestarian lingkungan. Dan tentunya ada hasil yang membantah dan yang mendukung dari penelitian ini. Tourist perception tidak berpengaruh terhadap sustainability, walaupun persepsi wisatawan sangat penting, namun tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan nyata, dan prestasi wisatawan sering didasarkan pada pengalaman pribadi yang terbatas dan tidak selalu mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang isu keberlanjutan. Persepsi tersebut cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemudahan akses, fasilitas, dan lain sebagainya, yang mungkin tidak terkait langsung dengan praktik keberlanjutan. Akhirnya ada yang mendukung dan akhirnya ada yang membantah dari penelitian ini. Kemudian, green marketing tidak berpengaruh terhadap sustainability yang dimediasi oleh green tourism. Pariwisata hijau di Jawa Barat mengutamakan pelestarian lingkungan alam, termasuk hutan, sungai, satwa. Kemudian, temuan penelitian ini sepenuhnya mendukung penelitian sebelumnya oleh penelitian yang disampaikan, di mana studi ini mengungkapkan bahwa pariwisata hijau tidak memediasi hubungan antara pemasaran hijau dan keberlanjutan. Salah satu kemungkinan karena kurangnya kesadaran atau pemahaman konsumen terhadap konsep pariwisata hijau. Meskipun pemasaran hijau memegang peranan penting dalam mempromosikan keberlanjutan. Selanjutnya, tourist perception tidak berpengaruh terhadap sustainability yang dimediasi oleh green tourism. Salah satunya adalah menyoroti tentang pemahaman generasi milenial tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan yang masih rendah. Perlunya pendidikan yang ditargetkan disesuaikan dengan karakteristik mereka. Ada yang didukung, penelitian ini menemukan bahwa persepsi publik terhadap wisata Tiongkok cenderung skeptis karena keraguan mereka terhadap kontribusi terhadap pariwisata berkelanjutan. Baik, selanjutnya kesimpulan berdasarkan hasil analisis bahwa green marketing tidak berpengaruh terhadap green tourism dan sustainability dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman wisatawan. Sosial media dan destination image berperan signifikan dalam mendukung green tourism.
dan sustainability dengan meningkatkan kesadaran dan persepsi wisatawan. Persepsi wisatawan sendiri tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap green tourism maupun sustainability. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman saja tidak cukup untuk mendorong tindakan yang nyata. Green tourism terbukti memberikan kontribusi positif terhadap sustainability melalui praktik konservasi dan pendidikan lingkungan. Faktor-faktor tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan di Jawa Barat sangat bergantung pada promosi yang efektif dan keterlibatan wisatawan dalam praktek ramah lingkungan. Adapun implikasi manajerial berdasarkan hasil penelitian, yang pertama sosial media terhadap green tourism dan sustainability, tingkatkan interaksi media sosial melalui konten kreatif, libatkan influencer, strategi memanfaatkan tren personalisasi dan promosikan kisah sukses komunitas lokal. Kemudian destination image terhadap green tourism dan sustainability, perkuat citra destinasi dengan daya tarik unik dan program pelestarian budaya. Strategi gunakan citra wisatawan yang berkontribusi pada konservasi dan sediakan fasilitas ramah lingkungan. Kemudian green tourism terhadap sustainability, pastikan kebijakan konservasi yang jelas dan edukasi wisatawan. Strategi libatkan komunitas lokal dalam pengelolaan destinasi. Sosial media dan destination image yang didominasi oleh green tourism. Gunakan media sosial untuk mempromosikan aktivitas green tourism dalam citra destinasi berkelanjutan. Fokus pada konten edukatif. Green marketing dan turis perception terhadap sustainability, revisi strategi green marketing dan edukasi wisatawan, gunakan teknologi digital. Bagi Dinas Kehutanan dan pengelola wisatawan, optimalisasi pengelolaan di lokasi dengan kunjungan tinggi dan diversifikasi produk. Bagi wisatawan, edukasi tentang keberlanjutan dan preferensi terhadap produk ramah lingkungan. Partisipasi aktif dalam konservasi dan promosi wisata berkelanjutan. Selanjutnya, adapun hasil penulisan disertasi saya ini saya tuangkan di dalam artikel literatur review itu dari bab 1 sebab 3-nya dengan judul Toward Sustainability Tourism. Kemudian hasil dari disertasinya saya tuangkan di artikel jurnal Edelweiss yang terindeks Scopus Q4 dengan judul Sustainable Nature Tourism Transformation, the Strategic Role of Green Tourism in West Java. Alhamdulillah artikel untuk sistem literatur review saya publish di Sinta 3 yang berbahasa Inggris di International Journal of Science and Society, dan untuk hasil disertasinya alhamdulillah sudah publish juga di Jurnal Edelweiss Index Scopus Q4. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon masukan dan arahannya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas punya. Sudah publish ya dari hasil disertasi ini pecahannya? Alhamdulillah Pak Hanop. Berapa jurnal? Untuk SLR-nya 1 jurnal, untuk hasil disertasinya 1 jurnal. Jadi 2 jurnal, Pak Dr. SLR-nya di Scopus Q4. SLR-nya di Sinta 3, cuman berbahasa Inggris PBB. Untuk hasil disertasinya di Edelweiss di jurnal terindeks Scopus Q4. Q4 ya. Oke. Terima kasih Bapak Sandi Setiadi untuk penyempurnaan ya dari disertasimu. Ya, maka kan harus diuji bagaimana penguasaanmu terhadap disertasi, juga bagaimana nanti mungkin saja masih ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Perbaikan itu bisa minor, bisa mayor, dan juga bisa menyebabkan nggak lulus. Nanti ujian disertasi kembali, ujian naskah disertasi kembali. Nah, untuk yang pertama, saya minta penguji ahli 2, Bapak Dr. Darmansyah. Ya, dipersilakan Bapak.
Baik, terima kasih Pak Dekan dan selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Prof. Sri Widya Stuti sebagai promotor dan juga Sekretaris Sidang, Prof. Aris sebagai penguji ahli 1, Dr. Zulkifli sebagai kopromotor. Ya, selamat ya saya ucapkan kepada Pak Sandi Setiadi. Ya, ini saya bagi ada 2. Yang pertama itu masukannya dulu, yang ketiga adalah klarifikasi yang Bapak harus jawab. Ya, yang pertama masukan dari saya masih melihat menemukan ada inkonsistensi dalam penamaan variabel penelitian. Baik. Ya, misalnya terkadang menggunakan pemasaran hijau, kadang Ya. green marketing, persepsi wisatawan, kadang tourist perception, citra destinasi, kadang-kadang destination image. Jadi mohon ini diseragamkan. Ya, kalau memang menggunakan istilah asing, gunakan seluruhnya istilah asing. Kalau mau menggunakan bahasa Indonesia, istilah bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Ya, itu yang pertama. Jadi supaya lengkap gitu Pak, supaya itu apa namanya itu jelas gitu ya. Ya, tulisan Bapak itu. Kedua adalah typing error ya. Masih saya temukan banyak ya, pada terjadi, lihat nanti ya, mulai dari di bab 1-nya, di bab 2 maupun di bab 3 ya. Ya, itu yang kemudian mengenai yang kedua adalah ini kan dilihat kan, kita mestinya kan paham ya bahwa penelitian ini ya, setiap penelitian ini harus memiliki kontribusi ya, kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, atau bisa juga memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun negara ya. Karena ini penelitian tentang pariwisata, kita tahu bahwa ini salah satu sektor ya utama yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi ya bagi suatu negara ya, terutama dalam peningkatan PDB. Nah, ini mungkin bisa diulas di awal bahwa ini penting sekali. Kenapa Bapak melakukan suatu penelitian ini? Karena dia bisa memberikan kontribusi. Bukan hanya peningkatan PDB, termasuk juga penciptaan lapangan kerja, kemudian juga perolehan devisa. Ya, nah kita tahu umpamanya sebagai gambaran Singapura itu juga memberikan dia sektor penerimaannya itu dari sektor jasa itu termasuk pariwisata itu hampir 75%. Sisanya dari sektor industri. Ya, begitu juga umpamanya di Malaysia juga gitu, sektor pariwisatanya itu memberikan pendapatan itu kurang lebih sekitar 15,1 dari PDB-nya. Tapi di Indonesia ini agak kecil, hanya 3,6%. Kenapa bisa begitu? Nah, ini Bapak bisa ungkap gitu. Kenapa dari sektor pariwisata di negara lain itu bisa mayoritas, tetapi di Indonesia ini rendah gitu. Hanya sekitar 3,6, apalagi diperparah dengan adanya pandemi kemarin. Nah, perlu Bapak tampilkan strategi apa yang perlu setelah hasil dari penemuan ini, strategi apa yang perlu ditingkatkan supaya pariwisatanya ini bisa meningkat. Ya, secara nasional dulu, secara nasional yang ada di Indonesia. Nah, mengerucut kepada Jawa Barat, tadi Bapak tampilkan data-data, tapi saya lihat di sini wisatawan asing berdasarkan data statistik yang saya terima dari BPS, itu Jawa Barat tidak masuk 10 besar daerah destinasi pariwisata dari wisatawan mancanegara. Ya, yang tertinggi itu yang pertama itu Bali 4 juta. Kemudian Riau 1,3 juta. Sumatera Utara itu 178.000 ya, wisatawan asingnya. Ya, sedangkan dari Jawa Barat nggak masuk. Baru disusul nanti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Yogyakarta, Nusantara Timur, dan Aceh. Nah, Bapak bisa kulas ini. Kenapa ya Jawa Barat ini tidak masuk? Karena potensi tadi kan memang itu untuk wisatawan domestik memang tinggi ya. Tapi sebetulnya penghasil devisa yang terbesar itu adalah dari wisatawan dalam luar negeri. Kenapa Bali bisa lebih makmur? Karena wisatawan luar negerinya itu banyak di sana, kunjungannya itu hampir 4 juta itu. Bahkan sekarang lebih. Ya, tahun 2004 saya catat di sini sekitar 5,3 juta kunjungan. Ya, sampai dengan Oktober. DKI Jakarta 2, Kepulauan Riau 1,3 juta. Nah, ini gambaran ya bahwa Jawa Barat ini masih tertinggal ya, itu destinasi wisatanya dari wisatawan mancanegara. Ini yang penting. Yang kedua dari hasil temuan. Nah, tadi Bapak ya menyebutkan bahwa hasil temuan penelitian Bapak green marketing, tourism perception tidak berpengaruh
pada green tourism dan juga sustainability pada kunjungan wisata alam di Jawa Barat. Pertanyaan saya satu-satu dulu ya, bagaimana Bapak ya Prof. Pendus ya menjelaskan ketidakefektifan green marketing, tourism perception dalam mempengaruhi green tourism dan sustainability pada kunjungan wisata alam di Jawa Barat yang dapat yang dijelaskan dalam perspektif yang Bapak bisa jelaskan dalam perspektif yang teori Bapak yang Bapak kemukakan, teori of planned behavior dan juga stakeholder theory yang Bapak angkat itu. Kemudian dan selanjutnya faktor apa yang mungkin lebih peran dalam mendorong keberlanjutan pariwisata hijau di wilayah tersebut? Silakan Pak, itu dulu. Baik, Ya, dikaitkan dengan teori planned behavior dan stakeholder theory. Ya. baik, terima kasih Pak Dr. Darmansyah yang telah memberikan masukannya dan pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Darmansyah Iya. mengenai kenapa green marketing dan tourist perception itu tidak berpengaruh terhadap green tourism dan sustainability. Dikaitkan dengan teori planned behavior Dikaitkan dengan dan stakeholder theory. Baik, yang hasil dari penelitian yang saya teliti, kenapa si green marketing tidak berpengaruh terhadap green tourism dan sustainability? Walaupun sebenarnya strategi green marketing ini lebih menekankan kepada konsep kepada ramah lingkungan, tetapi dari wisatawan yang pemahaman mengenai green marketing ini masih kurang, Pak. Sehingga dari green marketing yang disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik kepada para wisatawan yang ada di Jawa Barat. Mulai dari bagaimana membuat produk ramah lingkungan, kemudian cara promosi ramah lingkungan, selanjutnya dengan price harga yang ditawarkan, dan juga dari harga yang ditawarkan, price ini mungkin menjadi hambatan yang akhirnya para wisatawan dia tidak memahami seperti apa sih green marketing itu untuk mendukung kepada green tourism. Nah, di green tourism ini kalau dikaitkan konsepnya merupakan konsep pariwisata yang bertanggung jawab untuk keberlanjutan. Nah, sedangkan teori-teori ini pada dasarnya masih banyak wisatawan yang tidak mau tahu gitu. Yang penting mereka nyaman dengan harga yang terjangkau untuk berwisata gitu. Yang kedua, lihat dari tourism perception, di mana tourism ini atau persepsi ini merupakan respon dari wisatawan. Bagaimana si wisatawan ini merespon mengenai green tourism? Apakah ada kaitannya dengan value yang mereka dapatkan gitu? Karena respon wisatawan ini dia lebih mencari nilai yang memudahkan mereka, bagaimana mereka menghasilkan suatu hal yang memuaskan. Sedangkan mengenai teori-teori green tourism, keberlanjutan mereka kadang-kadang tidak mau tahu. Itu yang kalau dikaitkan dengan teori, di mana di situ ada sebenarnya teori antara green marketing, tourism dan green tourism ini ada kaitannya dengan planet, people, dan profit gitu, Pak. Terus yang saya tangkap, jadi kalau penelitian di lapangan itu seperti itu dikaitkan dengan teori. Jadi dari kampanye green marketing yang kurang menyeluruh, yang kurang dampak efeknya tidak signifikan, sedangkan masih ada wisatawan yang dia tidak mau tahu dengan hal itu. Yang penting harga, layanan, dan kenyamanan mereka dapatkan pada saat berwisata. Itu Pak Darmansyah, mohon maaf apabila. Oke. Pertanyaan yang kedua, tadi Bapak sampaikan juga barusan, saya dengar ya, barusan Bapak sampaikan triple bottom line teori tadi, dari teori Clinton. Ya. Nah, di sini saya kaitkan dengan teori bottom line Clinton ini Bapak yang pertanyaan yang kedua ya. Tadi sebutkan bahwa green marketing, tourism, persepsi ketika dimediasi oleh green tourism itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sustainability ya dalam kunjungan wisata alam di Jawa Barat. Bisa Bapak jelaskan ya mengenai triple dikaitkan dengan triple bottom line teori tadi, mungkin ada faktor-faktor apa yang mungkin menjadi penghambat efektivitas mediasi tersebut? Ya sebagai green tourism dikaitkan itu dengan teori yang tadi. Silakan Bapak. Baik, izin menjawab Pak Darmansyah. Dikaitkan dengan green tourism dengan teori bottom line, di mana
sebenarnya untuk green tourism ini tadi saya sampaikan konsep bagaimana pariwisata yang bertanggung jawab dan keberlanjutan. Sedangkan di bottom line ini saling keterkaitan antara people, di situ ada sumber daya, kemudian ada planet, situ ada lingkungan, kemudian ada profit yang didapatkan. Nah, kalau dikaitkan dengan green tourism, sebenarnya keterkaitan itu ada. Di bottom line dia lebih mengarah bagaimana people, planet, kemudian profit itu bisa berkesinambungan dan bisa keberlanjutan gitu. Nah, dikaitkan dengan green tourism hampir sama. Cuman kalau green tourism itu dia lebih ke dalam pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Jadi memberikan edukasi kepada stakeholder terkait ataupun wisatawan, sehingga kalau dikaitkan itu ada korelasi antara bottom line dengan green tourism. Itu sih Pak yang saya bisa sampaikan. Mungkin bisa diperjelas Pak, faktor penghambatnya apa ya? Faktor Efektivitas mediasi tadi green tourism itu, kenapa nggak pengaruh? Apa faktor yang mungkin jadi penghambatnya di green tourism tersebut? ya baik Pak. Apa faktor yang menghambatnya dari hasil penelitian Bapak? Dari hasil penelitian yang saya dapatkan, faktor yang menghambat sehingga green tourism tidak bisa memediasi, yang Iya. tadi konsep green tourism ini mungkin tidak bisa tersampaikan dengan secara menyeluruh kepada wisatawan yang ada di Indonesia. Yang kedua, pemahaman dari para wisatawan mengenai green tourism ini dia tidak mau tahu gitu Pak. Karena kebanyakan wisatawan yang lokal ini dia lebih suka melihat bagaimana dia nyaman pada saat berkunjung, kemudian dia merasa cukup dengan dana yang sudah ada, dan juga faktor dari masyarakat lokal yang pengelola di situ. Dia maybe tidak peduli hal seperti itu, yang penting dia ada pendapatan gitu. Jadi itu faktor-faktor yang pertama dari pengelolanya, pemerintah, kemudian dari wisatawan tersebut. Jadi butuh strategi khusus bagi semua stakeholder untuk bergerak bagaimana caranya konsep green tourism ini bisa memediasi green marketing dan perception agar ada hasil yang signifikan terhadap kemakmuran masyarakat lokal ataupun meningkatkan pendapatan khususnya Jawa Barat, umumnya Indonesia gitu Pak. Ya, itu Bapak tulis ya nanti di rekomendasinya ya. Siap, baik Pak. Ya, nanti jawaban Bapak itu ya nanti Bapak bisa sampaikan di rekomendasi ya masing-masing itu di saran ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Ya, ini terkait dengan Jawa Barat karena ini fokus Bapak di Jawa Barat ya, wisata alam di Jawa Barat. Mengapa Jawa Barat ya tidak termasuk dalam 10 besar destinasi favorit wisatawan mancanegara di Indonesia? Kemudian, apakah ada kendala spesifik dalam pengembangan destinasi wisatawan internasional di Jawa Barat yang perlu diperbaiki agar lebih kompetitif di pasar global? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Darmasa pertanyaannya. Kenapa Jawa Barat tidak masuk ke dalam 10 destinasi wisata yang digemari oleh mancanegara? Kalau kita lihat Bali, Jogja, dan yang lainnya, kita punya suatu hal yang berbeda. Contoh Bali. Di sana Bali mempunyai destinasi-destinasi yang notabene-nya sesuai dengan karakteristik dari wisatawan, Pak. Tapi kalau di Jawa Barat, mungkin ada karakteristik tertentu yang wisatawan nggak bisa melakukan kegiatan yang mereka inginkan. Jadi ada karakteristik berbeda di sini. Jadi bagaimana sih Jawa Barat ini ke depannya agar bisa menjadi Bali? Ya tentunya harus punya diversifikasi dan karakteristik yang disukai oleh mancanegara. Ya, misalkan kita ngambil karakteristik Jawa Barat, orangnya kan tidak seperti, maksudnya wisatanya tidak seperti di Bali, Pak ya. Di Bali kan mungkin maaf agak sedikit bebas. Kalau di Jawa Barat ada aturan yang tertentu yang tidak boleh. Nah mungkin pihak dari pemerintah sendiri bisa modifikasi, bisa mengambil mancanegara misalnya dari Arab Saudi gitu, dari Asia yang notabene-nya dia tidak seperti mancanegara yang dari Eropa gitu. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda dari segi diversifikasi wisatanya, tergantung dari kebijakan pemerintahnya juga, Pak. Bali mungkin berbeda dengan Jogja. Jogja mungkin berbeda dengan Jawa Barat. Jadi butuh usaha khusus sebenarnya Jawa Barat agar bisa seperti mereka, tapi butuh diversifikasi di situ. Butuh dari stakeholder yang terkait, kemudian butuh
dari pemerintah dan wisatawan dan para pengelola juga produk sekitar yang mendukung kebijakan pemerintah sehingga nantinya bisa seperti Bali, Jogja dengan diversifikasi yang berbeda gitu, tidak sama Pak itu intinya. Itu sih Pak yang saya tangkap Pak. Iya, masalahnya bukan dengan Bali ya Pak ya. Ini kan dia nggak masuk 10 besar ya. Kalau Bali oke lah, dia paling di atas ya. Dia bisa bersaing dengan wisatawan asing di mancanegara yang lain. Tetapi ini dengan Riau kalah, dengan Sumatera kalah, dengan DKI pun kalah. Padahal kita tahu bahwa Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang terluas di Indonesia. Ya, dengan Jawa Tengah kalau Jawa Timur kalau kenapa bisa begitu? Ya itu mungkin ini ada nggak mungkin dari penilaian Bapak ada nggak kendala spesifik dalam pengembangan destinasi di Jawa Barat yang perlu diperbaiki agar lebih kompetitif Pak di pasar global? Bisa nggak Bapak jelaskan? Baik Pak. Kendala yang lebih khusus gitu ya. Nah. Baik, terima kasih pada masa. Ada tempat wisatawan yang sekarang sudah mulai digemari. Contohnya misalnya ada di Sukabumi itu, Pak, terus Ocean Bread gitu ya, Jembatan Gantung itu sudah mulai go public karena di situ si pengelolanya aktif mempromosikan mengenai melalui media sosial. Kemudian mereka membuat inovasi-inovasi baru yang belum pernah ada di wisata yang lainnya. Itu salah satunya. Mungkin tempat wisata lainnya bisa mencontoh dari Ocean Bread, resort gunung, sehingga nantinya ke depannya semua bisa kunjungan dari wisatawan bisa tahu mana tempat yang kira-kira bisa nyaman untuk dikunjungi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya butuh sinergi antara pemerintah, stakeholder, wisata alam, kemudian dari masyarakat untuk bagaimana mereka mengembangkan jangan sampai ada miskomunikasi, Pak. Contoh yang terkait misalnya ada destinasi yang baru buka tapi akhirnya ditutup karena tidak sesuai dengan misalnya perizinan atau lingkungan hidup itu Pak. Itu sih Pak yang jadi bisa mencontoh dari salah satu yang sudah mulai go public dan itu bisa diterapkan tapi tentunya butuh kerjasama antara satu sama yang lainnya Pak. Iya. Ya, selain itu nanti mungkin Bapak bisa tambahkan juga keamanan juga itu perlu diperhatikan dan kebersihan Pak. Ya, kebersihan dan keamanan biasanya turis-turis asing itu senang dengan keamanan yang terjamin, kemudian kebersihannya juga bagus, kemudian juga infrastruktur juga perlu diperhatikan juga itu Pak. Ya, nanti Bapak bisa tulis saran-saran itu dan mungkin saya harapkan memang ini bisa bermanfaat nanti untuk Pemda di Jawa Barat hasil penelitian Bapak ini. Ya, jadi bukan cukup hanya pengaruh dan tidak berpengaruh, tetapi ini bermanfaat bagi dunia pariwisata kita untuk pengembangan. Mungkin bisa Bapak sampai ke Kementerian Pariwisata, ya bisa ke Pariwisata atau ada provinsi daerah Jawa Barat itu. Ya, nah ini bermanfaat sekali saya pikir gitu faktor-faktor ini yang perlu Bapak udah kritisi dan udah berani, tapi ya juga harus berani juga. Bagaimanapun juga kita mau cari itu usahawan asing justru ya supaya kita mendatangkan kita devisa. Kenapa negara kita ini bermasalah juga karena devisanya ya sedikit ada gangguan sedikit itu bergejolak langsung ya ada devisa tertarik keluar aja sedikit udah bergejolak. Nah ini salah satu cara bagaimana supaya kemandirian pariwisata kita ini tidak tergoyah ya dengan meningkatkan adalah jumlah wisatawan asing ya bukan hanya domestik tapi wisatawan asing. Gitu Pak saran dari saya. Nah yang bisa saya sampaikan terima kasih saya kembalikan kepada Ketua Sidang Pak Dekan, Dr. Harno Bisan. Silahkan Pak Dekan. Oke, terima kasih Bapak Penguji Ahli 2, Dr. Darmansyah. Selanjutnya kami serahkan kepada Penguji Ahli 1, Profesor Dr. Arisdianto Nugroho. Dipersilakan Prof. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Sandi bisa diterima ya suara saya? Siap, bisa Pak. Ya. Saya ucapkan selamat sudah sampai tahap sekarang ini. Ya tadi pertanyaannya ada yang sudah diborong Pak Darmansyah tadi ya. Ya nggak apa-apa. Jadi saya ingat dulu mertua saya waktu dinas pertama kali di Sumatera Barat itu dia ini pemahamannya tuh ada 3 daerah di Indonesia yang tanda petik yang aman Pak, bertugas. Kebetulan belakangnya pakai barat semua. Pertama Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat.
Ya, itu tadi yang sampaikan Pak Sandi. Jadi ah, religius masyarakatnya atau tidak dibanding provinsi-provinsi yang lain. Makanya tadi turis luar negerinya agak kurang. Kan? Baik, Pak Sandi ya, ini saya lihat halaman 240 ya di poin 5, implikasi manajerial green marketing terhadap green tourism dan sustainability. Anda menyampaikan kan, ada implikasi manajerial ya. Nah, bisa ceritain nggak gimana sih membangun implikasi manajerial ini? Apakah berdasarkan nilai loading faktor yang tertinggi pada setiap variabel atau gimana? Bisa disampaikan. Baik, terima kasih Prof. Haris atas pertanyaannya. Implikasi manajerial dari yang saya sampaikan di penelitian saya, yang pertama saya lakukan olah data dengan menggunakan hasil dari responden dengan menggunakan garis kontinu, di mana dari hasil setiap variabel itu sudah ada di kategori baik karena rata-rata di atas 70%. Dari setiap variabel itu yang paling tinggi ada di sosial media, yaitu mencapai di angka 82,5%. Nah, kalau telah dilakukan hasil dari garis kontinu, saya lakukan pengolahan data menggunakan Smart PLS dan hasilnya uji validitasnya sudah sesuai, kemudian reliabilitasnya sudah sesuai, sehingga didapatkan hasil dari PLS algoritma dan bootstrap, sehingga didapatkan hipotesis yang 13 itu, yang 7 berpengaruh dan 6 tidak. Nah, apabila dikaitkan dengan implikasi manajerial, tentunya ada hal-hal yang harus dipahami di sini. Yang pertama, secara tanggapan hasil responden dari garis kontinu itu sebenarnya sudah baik, tetapi kalau dikaitkan dengan hasil, ada beberapa yang tidak berpengaruh. Kan dikarenakan mungkin karena yang pertama dari setiap variabel, terutama di green marketing, kemudian perception yang tidak berpengaruh terhadap green tourism dan sustainability atau mediasi, karena faktor-faktor yang sebenarnya masih banyak yang perlu dipahami bagaimana agar green marketing dan tourism ini bisa dampaknya, efeknya bagi wisatawan itu bisa ada efek yang baik gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk implikasi manajerial, yang pertama dari pemerintah, kemudian dari stakeholder dan dari masyarakat sekitar, itu bagaimana caranya agar pemahaman-pemahaman tentang konsep tersebut bisa dipahami dan bisa nyampai. Ada yang akhirnya muncullah strategi bagaimana konsep itu bisa sampai kepada stakeholder, pemerintah ataupun masyarakat dan wisatawan, ya untuk kolaborasi dan saling memberikan masukan satu sama lainnya, sehingga antara hasil tanggapan responden dengan hasil yang diolah dan secara hasil lapangan itu nantinya bisa berkorelasi satu sama lainnya. Dan mudah-mudahan nanti di penelitian kedepannya ditambahkan misalnya dengan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi green tourism tersebut. Jadi bukan hanya green marketing saja, ditambahkan dengan faktor-faktor yang nantinya bisa ada efek untuk kedepannya bagi perkembangan wisata alam hijau yang ada di Jawa Barat. Itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Sudah komprehensif. Nah, kemudian tadi mungkin disampaikan dari Pak Darmansyah, teman saya penasaran juga nih, kan banyak indikator variable green marketing yang tidak valid ya. Ya, indikator yang ini nah, apakah indikator dan variable green marketing ini punya referensi penelitian terdahulu yang mutakhir? Jadi umumnya kalau banyak indikator dari satu variabel nggak valid kan artinya tidak punya konsep dan operasionalisasi yang teruji. Penjelasannya gimana? Baik, terima kasih Pak Paris mengenai beberapa indikator di dalam variabel green marketing, ada yang tidak valid, akhirnya saya drop, sehingga dari total 9 yang sesuai dengan penelitian ada 2. Jadi ini saya ambil, saya sesuaikan dengan penelitian terdahulu, ada kalau nggak salah ada 8-9 dari baik itu green marketing, kemudian green tourism, dan yang mendukung penelitian tersebut.
Dan tentunya juga selain dari penelitian yang terdahulu saya ambil, karena saya kan melihat sesuaikan juga gitu, Prof. Jadi jangan sampai penelitian saya nggak ada yang mendukung ataupun yang membantah gitu. Nah, sehingga dari hasil penelitian itu ya yang bisa valid dan variable adalah 2 indikator saja. Walaupun sebagian ada yang mendukung dari hasil penelitian, cuman hanya satu, yaitu dari Dolnitzer Marctus. Itu pun teori yang belum di tahun maksudnya belum banyak, tetapi ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan sebenarnya secara teori green marketing itu harusnya ya bisa mempengaruhi green tourism gitu. Ini dikarenakan faktor-faktor yang tadi, yang pertama pemahaman wisatawan pada saat mengisi kuesioner atau seperti apa lainnya. Jadi saya kaitkan ini pun sesuaikan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Saya nggak mungkin mengatakan itu. Dan didukung oleh inovasi ataupun pengembangan dari saya sendiri. Bagaimana saya sih bisa meng-approve dari penelitian dulu itu menjadi penelitian yang misalnya saya buat berbeda gitu sih, Prof. Itu sih, Prof. Oke, satu lagi nih Pak. Ini yang Anda pakai sebagai fokus fenomena itu kan jumlah pertumbuhan wisatawan ya. Ya. Jadi bukan jumlah total wisatawan. Nah, kira-kira kenapa pertimbangannya kok bukan di total wisatawan tapi pertumbuhannya? Ya. Baik, Ya. izin kenapa saya nggak tampilkan mengenai jumlah wisatawan yang datang, tapi dia dari pertumbuhannya, karena kalau saya sebagai orang pemasaran, sebagai marketing, tentunya saya mau melihat bagaimana sih minimal ada profit di setiap tahunnya. Karena kita tahu bahwa setiap tahun itu pasti mengalami yang namanya pergolakan ekonomi. Jadi butuh pertumbuhan. Kenapa butuh pertumbuhan? Karena pertumbuhan ini bisa meningkatkan yang pertama untuk menjalankan operasional. Yang kedua, perusahaan itu dikatakan baik apabila tumbuh terus gitu, sehingga tidak mengalami yang namanya decline. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan jumlah pengunjung, otomatis nantinya bisa masuk ke dalam pertumbuhan itu data di situ. Jadi minimal pertumbuhan itu lebih besar dibanding inflasi yang terjadi. Kalau inflasinya 5%, ya minimal tumbuh minimal 6 atau 7%. Sehingga perusahaan atau yang bergerak di wisata alam itu masih bisa eksis, masih bisa membayar biaya personal, maintenance untuk tempat wisatanya agar tetap terjaga dengan baik, menambah inovasi terbarukan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya dua-duanya butuh, cuman menurut saya sudah terangkum dalam satu data di pertumbuhan tentang wisatawan yang ada di Jawa Barat. Itu pendapat saya, Prof. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang, Pak Novi. Oke, terima kasih, Prof. Selanjutnya saya persilakan co-promotor 2. Atau mungkin saya dulu ya, ini ya. Nanti mungkin dapat tanggapan dari promotor dan co-promotor. Mungkin ini masukan saja Pak Sandi ya. Ya tadi dari pertanyaan Pak Darmansyah ya terkait dengan tourism dari foreign ya, luar negeri ya. Memang tiap daerah di Indonesia itu punya spesifikasi khusus ya. Kalau mau ke Bali itu berarti wisatawan yang ingin mengandalkan laut, hangatnya cuaca, ya kemudian dan budaya. Bali itu kan dari sisi budayanya memang sudah terekspos, ya. Nah, itu memang lebih punya kebebasan di Bali sesuai dengan struktur masyarakatnya. Nah, kalau di daerah Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, kemudian di Kalimantan Barat, tadi kata Prof. Haris, daerah-daerah yang agama Islamnya kuat sekali, nah, itu memang bule kurang senang ke sana, ya karena mereka cara berpakaiannya pun ya tidak bisa sembarangan,
ya, tidak sembarangan. Maka dia akan mencari daerah substitusinya, misalnya ke Sumatera Barat. Sumatera Barat apa ini diandalkan? Pantai dan gunung, misalnya. Nah, mereka mungkin lebih enak ke Sumatera Utara, ya toh, ke Toba, ya ke Simalem dan segala macam, yang mungkin melalui Karo itu tanah Karo, ya mungkin juga dari sisi kebebasan mereka agak lebih sedikit bebas, tidak teringkup dengan budaya terkait dengan agama dan sebagainya ya. Nah, Jawa Barat itu mirip Sumatera Barat. Ya. Struktur masyarakatnya ya itu kalau orang Padang bilang itu kita bulah katanya. Basisnya itu adalah agama, ya. Jadi nggak sembarangan di Jawa Barat. Jawa Barat, Sumatera Barat itu juga nggak sembarangan untuk turisme, ya. Sehingga wajar kalau sana dikit. Loh, kenapa Kepri banyak? Ya Kepri itu orang Singapura bolak-balik, kadang-kadang dicatat. Dia kerja di Singapura, orang Singapura, dia punya istri kedua, ditempatkannya di Batam, bolak-balik dia. Kan saya pernah di Batam, jadi tahu lah ya terkait dengan itu bolak-balik itu. Makanya Kepri. Nah, Kepri itu salah satu lagi yang terkenal itu adalah Lagoy, laut juga ya. Nah, di Lagoy Bintan itu. Di Bintan, Lagoy dulu di sana rupiah nggak laku dulu di sana. Di sana pakai dolar Singapura atau dolar Amerika dulu ya. Cuman sekarang ada undang-undang tentang keuangan, tentang mata uang itu sudah tidak bisa, dan juga berdampak juga sekarang sudah mulai juga agak tidak terlalu ramai lagi Lagoy. Di situ ada lapangan golf, salah satu lapangan golf yang terbaik di dunia di Lagoy ya. Nah, itu yang membuat Kepri juga cukup tinggi forennya. Belum lagi wisata yang terkait dengan MICE. Nah, ini Prof Haris biasa senang. Bali itu MICE, ya Jakarta itu MICE, MICE ya, yang membuat rame ya, convention itu ya, dan sebagainya ya, itu yang membuat rame. Jadi kecirian. Nah, ini kan fokus penelitiannya Jawa Barat. Yang saya bingung fokus penelitian Bapak kan ke ekoturism kan. Ekoturism kan alam. Alam itu ada juga kayak di buatan, ya. Buatan kayak Jogja sekarang sudah banyak itu alamnya bagus, mereka lengkapi dengan wisata-wisata buatan. Nah, kalau Jogja beda lagi. Jogja itu heritage-nya ya yang terkenal ya. Walaupun heritage-nya itu di Jawa Tengah, tapi menikmati itu Jogja. Karena hotel-hotelnya ada di Jogja. Ya, sehingga bule juga banyak di Jogja. Nah, penelitian Pak Sandi ini kan secara umum kan, tidak hanya berfokus kepada bule, tapi juga wisatawan Nusantara, toh. Benar kan, wisatawan Nusantara. Ya. Nah, sekarang yang mungkin saya sudah banyak Pak masukan-masukan, tapi saya nggak mau nanti kalau saya tanyain Bapak silakan ikuti, nanti silakan pilih yang mana mau diikuti, karena ini sudah ujian naskah disertasi. Jangan sampai nanti terjadi ya kalau mayor banget itu kan nggak lulus Pak. Ya. Nah, jadi karena ini sudah jalan, kuesioner ya. Yang pertama Pak, penelitian Bapak ini kalau saya amati ini untuk ke depan Pak, bukan sekarang. Itu akan lebih baik mixed method Pak. Ini jauh lebih baik kalau dia mixed method ya. Tidak menggunakan kuesioner. Kalau menggunakan kuesioner, menggunakan survei, ya, maka nanti yang tertangkap itu respondennya itu kadang-kadang bias, Pak. Lebih banyak terkadang bias, apalagi Bapak sudah memplot 275. Saya nggak ngerti, Pak. Kalau dulu saya waktu kuliah, Pak, di tempat saya kuliah dulu, kami kadang-kadang hair itu nggak terlalu kami pakai, itu hanya sebagai dasar saja, jumlah minimal yang baik itu kira-kira segitu. Tapi saya nyebarkan bisa sampai 1000, Pak. Sampai 1000 kuesioner. Nanti tinggal kita tulis respon rate-nya berapa. Oh, yang balik rupanya 300, kita tinggal batasi waktu. Kapan harus kelar? Oh, yang balik 300. 300 itu belum tentu semuanya dijawab dengan baik. Nah,
Saya bingung, saya sudah beberapa kali ngelihat survei disertasi, 275 tuh 275 murni. Wah, perfect juga respondennya, Pak. Jawabnya, ya kan? Perfect semua tuh respondennya, ya jawabnya. Jadi kalau hair, ya itu kita patokan itu pakai patokan dasar. Ya, patokan dasar. Nah, itu yang 275 ya, 275 itu ya kalau bisa minimalis dengan menyebarkan 1000 apa? Ini dokter, Pak ya. 1000 kuesioner. Nah, ini masukan, Pak. Bapak boleh ikuti dan berargumen. Dan kemudian saya juga nggak baca, Pak. Apa saya yang kurang karena sampai 300 halaman lebih ya. Kenapa green tourism itu sebagai variabel mediasi? Argumentasinya apa? Ya, secara lengkap. Nah, tolong itu dilengkapi, Pak. Ya, supaya pembaca eh, lebih aktif, Pak ya. Ya, lebih aktif ya. Untuk apa ya? Tahu kenapa Bapak menggunakan green tourism itu sebagai mediasi ya. Bukan dia ujuk-ujuk tiba-tiba dia mediasi, Pak, tapi harus ada logika berpikir, Pak. Ya. Nah, kemudian riset gap juga Bapak cuman membunyikan semuanya yang hasilnya positif, nanti Bapak bilang sementara penelitian yang lain berbeda. Penelitian siapa? Riset gap itu kan karena ada ketidaksepakatan dari hasil riset-riset sebelumnya yang hasilnya berbeda. Nah, di situ kan kita bisa masuk. Kita bisa masuk. Kenapa ini berbeda? Oh, karena berbeda itu karena ini berarti ada variabel lain mempengaruhi. Itu mungkin green tourism. Ya, Pak ya. Itu mungkin green tourism. Kemudian juga kalau bisa di bab 1, bab 2 itu jangan ada kata-kata variabel, Pak ya. Variabel itu statistik, Pak. Statistik itu di bab 3, Pak. Ya. Nanti di pembahasan juga kata-kata variabel itu sudah nggak ada, Pak. Apalagi bab 5. Ya. Ini di bab 1 pun sudah muncul kata-kata variabel. Ingat loh, Pak. Variabel itu kata-kata statistik loh, Pak. Ya, Bapak itu yang Bapak ini kan itu adalah sebuah konsep, Pak. Ya, yang kemudian dia berubah menjadi variabel di bab 3. Jadi penurunan hipotesis pun tidak boleh kata-kata variabel, Pak. Boleh Bapak cek deh di jurnal-jurnal internasional, apalagi saya yakin Bapak Scopus Q 4 itu pasti nggak ada variabel di hipotesisnya Bapak tulis. Ya kan? Nah, jadi hati-hati Pak ya. Nanti dibaca orang tuh kita kasihan Prof. Widi. Nanti ya, dibaca orang, kok di bab 1 sudah muncul kata-kata variabel. Variabel itu cuma sampai batas bab 3 dan di uji analisis, nanti di pembahasannya, kata-kata variabel itu sudah hilang, Pak. Ya, seperti itu juga perlu dijelaskan. Kemudian Bapak menggunakan teori, stakeholder, triple bottom line, dan teori. Apa keterkaitannya dengan penelitian juga itu harus ditambahkan, Pak. Kenapa Bapak menggunakan teori itu? Apa keterkaitannya dengan penelitian? Dengan penelitian Bapak? Itu harus Bapak bunyikan. Bukan dia menggantung sebagai sebuah teori saja. Tapi keterkaitannya dengan penelitian Bapak itu apa? Nah, ini yang terakhir, Pak. Ya. Yang terakhir ini, karena Bapak penelitiannya di Jawa Barat, saya ini tahu Bapak melakukan penelitian ini, misalnya, ya, dan kebetulan saya pembuat kebijakan di daerah Jawa Barat terkait dengan pariwisata. Ya, Pak ya. Dari penelitian Bapak ini kira-kira kontribusi nyata yang bisa diberikan ke masyarakat, ke Pemprov Jawa Barat itu apa, Pak? Sehingga itu bisa diimplementasikan. Ya, kontribusi nyatanya, Pak. Apa kira-kira? Kan harus berkontribusi dong, Pak. Kalau tidak berkontribusi ngapain Bapak capek-capek? Bukan hanya publikasi doang dong. Ya, kontribusi. Makanya nanti ini kalau bisa jadi dibuat apa Prof. Widi? Hasil penelitian yang dibukukan? Sinopsis. Bukan, yang dibukukan? Ya, itu Monograf.
ya, monograf harus dibuat. Nah, itu yang diserahkan ke sana. Tapi kan Bapak harus merancang dulu nih kira-kira dari hasil penelitian Bapak ini saya tanya nih ke Bapak nih, Bapak sudah melakukan penelitian, ya bukan hanya publikasi, ya apa yang Bapak tawarkan, kontribusi apa nanti yang bisa diberikan kepada Pemprov Jawa Barat supaya jumlah wisatanya naik, ya terutama juga ini mancanegara. Ya, nah itu kan harus jelas Pak. Nah coba Bapak ini kan Pak dari hasil penelitian Bapak ini. Izinkan Pak Harnopiansyah saya menjawab. Terima kasih masukan dan pertanyaannya. Saya akan coba menyampaikan kepada dinas terkait mengenai hasil penelitian saya. Yang pertama, saya lihat dulu dari hasil yang signifikan dan berpengaruh, di mana media sosial dan citra destinasi. Nah, media sosial ini merupakan platform digital yang sangat baik sekali untuk promosi, karena di situ ada keterkaitan antara pengguna satu sama lain dan pengguna bisa membuat konten. Nah, yang akan saya sampaikan pertama itu media sosial itu melakukan promosi melalui media sosial. Jadi kalau apalagi saat ini sudah masuk ke era digital, jadi baik itu perusahaan, apalagi khususnya wisata alam, yang notabene-nya tempatnya ada di dalam bukan di perkotaan, butuh promosi yang khusus. Selain dari word of mouth, bukan mulut ke mulut, butuh penanganan khusus dalam pengolahan promosi atau iklan dengan digital marketingnya, terutama di dalam media sosial. Di media sosial ini si pemerintah butuh khusus pengelola setiap tempat wisata, minimal ada satu orang yang mengelola mengenai bagaimana dia membuat konten ataupun membuat suatu banner yang nantinya dia upload atau dia sebarkan di media sosial, baik itu di jaring sosial kayak seperti Facebook, dia harus buat akun Facebooknya, kemudian dari Instagramnya dia harus punya Instagram tentang wisata alamnya dan sebagainya. Jadi yang pertama saya kaitkan itu bagaimana penggunaan marketing digital yang katanya dengan media sosial untuk diterapkan di setiap wisata alam yang ada di Jawa Barat. Karena cakupannya digital marketing ini atau media sosial ini ya sangat luas gitu. Apalagi media sosial ini merupakan jaring sosial yang sangat digemari oleh pengguna internet saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dikaitkan dengan citra destinasi. Citra destinasi ini merupakan pengalaman dari wisatawan pada saat dia berkunjung ke tempat wisata. Baik berupa pengalaman secara langsung ataupun dia pengalaman jaring sosial ataupun melalui website yang disampaikan oleh. Nah, tunggu Pak, citra destinasi. Apa yang harus dilakukan Pemda dengan citra destinasi? Ya baik Pak. Nah. Baik Pak. Yang harus dilakukan Pemda mengenai citra destinasi, karena kan citra destinasi merupakan pengalaman dari pengunjung wisatawan pada saat dia berkunjung. Nah, dia harus memperbaiki yang pertama dari infrastruktur dulu. Jalan menuju area wisata itu minimal harus nyaman pada saat dilalui, baik menggunakan kendaraan bermotor ataupun jalan kaki. Jadi harus nyaman dulu infrastrukturnya. Karena banyak di Jawa Barat infrastrukturnya yang kurang baik Pak jalannya gitu ya. Itu pertanyaan saya lagi, apakah tercover Pak di dalam penelitian Bapak? Di dalam penelitian saya ada mengaitkan dengan infrastrukturnya saja sih Pak, nggak masuk ke spesifik cara jalan gitu. Oh, oke. Nah, kan itu tercover enggak di dalam penelitian Bapak? Kalau penelitian seperti ini Pak, dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, ya itu juga harusnya digali. Ya, harusnya digali. Nah, respondennya siapa juga Bapak harusnya gali juga. Bukan hanya ini, berapa nih kelompok umur sekian, kelompok umur sekian, kelompok umur sekian. Yang di Jawa Barat ini biasanya destinasi yang melakukan ini nih banyak di kelompok umur berapa, dan sebagainya, tingkat pendidikan, dan segala data demografinya, Pak. Nah, itu juga harus dilakukan kajian ya, dari penelitian Bapak ini. Sehingga dari berbagai macam sisi yang kita lihat, ya, dari berbagai macam sisi yang lihat. Ya, kita berharap kan, kalau ada monografnya nanti
Ya ditawarkan kan bisa jadi naskah akademik, Pak. Baik, Naskah insya Allah. akademik bawa di DPR nanti menjadi kebijakan Baik, Pak. ya dari pemerintah daerah. Tapi yang sifatnya sudah sangat teknis, Pak. Siap. Ya, yang sifatnya sangat teknis, yang itu yang harus bisa terungkap. Dan ini kan karena Prof. Widi promotor dan kopromotornya Pak Jul. Nah, dari penelitian Bapak ini kan ini bisa jadi pengabdian masyarakat. Ya, Prof ya. Kan bisa jadi Ya. pengabdian masyarakat ini. Ya, pengabdian masyarakat. Ini Pak Sandi ya, ini bisa jadi pengabdian masyarakat. Nah, itu sehingga itu nampak memberikan manfaat nanti memberikan kontribusi kepada masyarakat dari hasil penelitian Pak Sandi ini ya. Nah, mungkin nanti apa yang saya sampaikan ini Bapak Sandi jawab, mungkin diperkuat lagi, Pak ya. Ya, ya kita cobalah karena jujur saya lihat banyak penelitian doktor di UP ini yang sebenarnya arahnya itu akan lebih cepat, lebih tepat kalau kemudian ada hilirisasinya. Ya berupa kebijakan, berupa apa segala macam ya, sehingga itu memberikan manfaat kepada pengambil keputusan. Mungkin itu dari saya ya. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Zulkifli ini sebagai co-promotor. Silakan Bapak Jul. Baik, terima kasih Ketua Sidang Bapak Dr. Harafinsa yang kami hormatin, Profesor Dr. Sri Widya Susti selaku Sekretaris Sidang sekaligus juga promotor, Prof. Aris dan Bapak Dr. Darmansyah selaku penguji, Pak Sandi, alhamdulillah bisa maju dalam sidang. Dan tentu juga ada beberapa saran-saran dan juga pertanyaan yang nantinya kita harus jawab Pak Sandi ya melalui follow up nantinya tindak lanjut ya dari setiap para penguji. Ada beberapa catatan ya masalah tadi konsistensi, artinya kalau mau seragam ya di Indonesiain semua atau kalau enggak ya variabelnya pakai bahasa Inggris ya. TEFO nanti tolong di cek kembali ya Pak masalah TEFO. Kemudian selebihnya sebetulnya tadi ya dari apa namanya Pak Dr. Hanafinsa masalah variabel nanti coba dihilangkan ya. Kemudian juga kaitkan pembahasan dan juga kesimpulan kaitkan dengan teori ya. Nah, kemudian juga mungkin nanti dari Prof. Widi juga akan mengusulkan bahwa kita mungkin udah ada format yang baru ya. Nanti kita sesuaikan dengan format penulisan disertasi yang baru Pak menuju ke terbuka nanti kalau alhamdulillah. Jadi ada beberapa perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan sesuai dengan format yang baru. Nah, sebetulnya Pak betul bahwa kalau ini dilanjutkan poinnya sebetulnya adalah membuat model green tourism. Artinya penelitian ke depan karena ini mungkin belum sempat. Tetapi kita PR-nya adalah merumuskan atau membuat model, Pak, model green tourism, ya. Nah, green tourism ini kan agak berbeda ya, Pak Sandi, dengan tourism yang umum, ya. Nah, kriterianya sendiri udah ada belum, Pak Sandi? Kriteria green tourism itu indikatornya itu udah ada belum? Baku belum? Untuk green tourism sendiri, kebetulan itu banyak penelitian-penelitian yang dilakukan dengan dahulu, dan itu ada indikator-indikator yang sudah baku, cuman saya tambahkan juga dengan Tapi ini maksud saya gini, bakunya itu yang memang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata ya atau Ekonomi Kreatif menyangkut masalah kriteria green tourism. Ya. Karena kalau saya pikir ini kan berbeda nih green tourism dengan tourism umum. Ya. Agak beda ya. Karena kalau tourism umum itu mungkin banyaklah faktor-faktornya. Mungkin Bali sebagai destinasi paling awal. Tetapi kalau green tourism ya objek wisatanya ini kan berbeda. Ya. Nah, ini yang sebetulnya kita bisa mendorong dari hasil penelitian itu juga dikaitkan juga bisa mendorong green tourism. Karena green tourism itu menurut saya berbeda dengan tourism yang umum. Ya. Itu Pak ya, dan itu bisa kita dorong ke sana kira-kira untuk menuju kepada green tourism ya. Jadi mungkin di implikasi manajerialnya
Karena kalau saya lihat itu belum ada Pak, belum ada kriteria atau indikator-indikator tertentu yang dirumuskan oleh Kementerian Pariwisata menyangkut masalah green tourism. Nah, ini kita bisa dorong ya itu. Kan arahnya ke sana ya. Kenapa Jawa Barat? Jawa Barat itu memungkinkan untuk green tourism. Artinya memang yang bersahabat dengan alam, dengan ramah terhadap lingkungan, poinnya kan ke arah sana ya itu ya feedbacknya. Nah, itu mungkin beberapa hal Pak Sandi yang mungkin nanti kita jawab ya. Nanti kita selaku promotor dan kopromotor akan membantu mempersiapkan Pak Sandi. Syukur-syukur bisa lulus pada sidang hari ini dan Pak Dekan, Pak Sandi ini adalah yang pertama yang maju ke sidang tertutup, Pak. Saya nganggapnya hutang Pak Dekan karena memang awal itu angkatan 16 ya Pak Agus Sobar. Kita waktu itu waktu pertama kali kunjungan ke sana kita pengen STI Sukabumi itu harus ada doktor dan itu juga yang sering digadang-gadangkan. Nah, justru yang tertutup pertama itu angkatan ke-18 bukan angkatan 16. Jadi ada 3 gelombang Pak Dekan, 16, 17, 18 karena saya ingat saya pertama ke sana yang dorong STI Sukabumi ada 3 gelombang ya Pak Sandi ya, angkatan 16, angkatan 17, angkatan 18. Nah, justru Pak Sandi ini angkatan yang terakhir yang 18. Padahal memang dulu kita pengen STI itu kan cepat-cepat untuk akreditasi supaya dapat doktor segera. Ya syukur-syukur sebetulnya ini dapat mendorong teman-teman karena banyak lagi yang belum selesai di angkatan-angkatan sebelumnya ya supaya menaikkan akreditasi dan juga kita waktu itu pengen ada kerjasama untuk program di STI Sukabumi ya Pak Sandi. Ya mungkin itu catatannya. Saya kembalikan ke Ketua Sidang Bapak Dr. Hanafinsah. Terima kasih Pak Zulkifli. Tolong teman-temannya ya Pak Sandi ya. Baik, masih Ya, ada didorong mudah-mudahan bisa menjadi kamu pemicu baik lain juga tetap semangat untuk lanjut ya. Ya di delay tunda-tunda juga kan nanti malah waktunya jadi lewat ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya persilakan promotor ya sekaligus Ketua Sidang sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi, Ibu Profesor Dr. Sri Widyastuti. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Dekan, Bapak Dr. Hanafinsah. Yang saya hormati Prof. Aristianto sebagai penguji ahli 1, kemudian Pak Dr. Darmansyah sebagai penguji ahli 2, dan rekan kopromotor Bapak Dr. Zulkifli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jam 10 seger-seger ya, alhamdulillah. Sudah mau finish Ramadan ya. Dan alhamdulillah selamat ini Pak Sandi Setiadi ya. Mudah-mudahan bisa tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa membuka pintu ya untuk teman-temannya ya. Nah, mohon bisa dimotivasi juga ya Pak. Ya. Baik, pertama pasti terima kasih sekali banyak masukan yang luar biasa dari Prof. Aristianto, Pak Dr. Darmansyah, kemudian Pak Zulkifli dan Pak Dekan ya terkait dengan ya upaya ya untuk kesiapan. Kalau lulus hari ini ya maju promosi ya, sidang promosi ya Pak Sandi Setiadi ya. Nah, setuju tadi beberapa hal yang terkait dengan variabel green marketing. Ya, kan nyangkutnya di sini ya. Nyangkutnya di green marketing. Nah, mohon bisa di ini Pak dielaborasi mengapa sih green marketing ini banyak yang hasil penelitian Bapak itu tidak berpengaruh gitu ya. Itu dielaborasi kenapa, apa sebabnya, kaitkan dengan penelitian terdahulu di bab 4 ya terutama ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi sedikit bahasan tentang kenapa harus muncul variabel gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari awal sudah muncul nih Bapak rumusan masalah. Nanti kita diskusikan ya Pak
mengembangkan ukuran variabel. Nah itu sudah muncul di sana ini. Terima kasih Pak Dr. Harnovinsyah ya, bahwa apa variabel gitu, apakah nanti bisa kita ya sesuaikan lah ya Pak Sandi ya. Nah kemudian kan ini di Jawa Barat ya Pak. Di Jawa Barat itu lebih ke apa namanya ya, wisata alam ya, wisata alam. Nah, Bapak tonjolkan di situ karakteristik keunggulannya, ya. Karakteristik wisata alam keunggulannya apa saja di situ. Nah itu diangkat malah ya, diekspos ya. Nah kemudian tentang mix method. Nah memang di awal ya alhamdulillah ini saya bergabung di tengah ya, di awal sudah bersama Prof almarhum Prof Bambang Purwoko. Ya mudah-mudahan beliau mendapatkan terang ya di kuburnya. Amin. Bismillah. Bismillah. Ya. Di awal memang sudah saya sampaikan ya Pak, kalau mix method seperti apa. Wah nanti tambah lama lulusnya ya, teman-teman Sukabumi ya. Ya sudah maju saja. Namun itu tadi Pak, ya saran-saran dari para penguji, ya kemudian Pak Dekan tadi juga memberikan banyak saran. Itu tolong bisa dikaitkan dengan banyak hal ya untuk penyempurnaan dan tentu tingkat kepuasan masing-masing peneliti beda-beda ya. Nah, pengennya sempurna nggak lulus-lulus gitu kan? Kasihan juga. Artinya jadi beban juga kita kan Pak. Ketemu teman ditanya kapan lulus doktornya gitu, ketemu bosnya, ketemu atasannya ditanya selalu gitu ya, beban juga ya. Nah, jadi mohon nanti banyak masukan yang bisa ditambahkan, diselipkan, apalagi ada monograf ya. Itu luar biasa dan setiap penelitian itu pasti implementasinya adalah abdi mas pengabdian kepada masyarakat. Jadi setuju tadi bahwa kita bisa kok ya memberikan masukan policy brief ya kepada Pemda misalnya ya terkait ini belum ramah lingkungan wisatanya di Jawa Barat gitu ya. Nah, jadi dielaborasi masukan dari hasil ya, masukan hasil penelitian Bapak yang tadi wisatawan. Ya, nggak bicara responden lagi ya, kalau udah di BAM 4 bicaranya tentang wisatawan karena unit analisisnya adalah wisatawan ya, Pak. Nah, juga saya berterima kasih tentu sama Pak Sandi Setiadi ini yang ngejar tuh. Ya, ngejar telaten, ngejar jurnalnya. Ya, itu dan akhirnya bisa goal juga. Ini menjadi best practice juga untuk teman-temannya nanti Pak. Kiat-kiatnya seperti apa? Sharing juga ke teman-teman Sukabumi ya. Itu saja Pak Dekan, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Prof. Ya. Nah, selanjutnya Pak Sandi, kami akan berdiskusi menentukan nasib Pak Sandi. Apakah terus ke ujian terbuka ya, Prof? Promosi ya, promosi dan sebagainya. Mas Ian, dikeluarkan. Oke. Pak Sandi, kami tadi berdiskusi, Anda lanjut ke ujian promosi, Alhamdulillah, dan terima kasih. terbuka, ya, itu diberi waktu 1 bulan, Baik. ya dan sekarang, ya Lebaran dihitung loh. Baik, siap. Jadi 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, silahkan mempersiapkan diri, ya, perbaiki tadi, tambahkan apa-apa yang diminta oleh para penguji, nanti berdiskusi dengan promotor dan kopromotor, ya. Kemudian ujian terbukanya di Srengseng ya, Baik. kampus FEB Srengseng lantai 4, ya. Nah segala sesuatunya nanti silakan ditanyakan kepada Tendik, Siap, baik. ya, kepada Tendik terkait dengan
kelengkapan dan sebagainya ya. Ujian terbukanya onsite ya di Srengseng nanti lantai 4. Silakan semua undangan segala macam itu kita serahkan kepada Anda yang nanti jadi promovendus ya. Format undangan dan segala macam nanti minta ke FEB. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi mungkin dari penguji ahli Prof. Haris, Pak Dr. Darmansyah, Prof. Triwidi, Prof. Dr. Jul. Cukup, Pak Dekan. Oke. Ya, Kalau Pak Dekan. cukup, berarti kita sebelum kita tutup, foto dulu. Salam Pancasila. Mas Ian. Mas Ian. 2, 3. Sudah, Sudah? Pak. Oke. Terima kasih Mas Ian. Terima kasih Prof. Haris. Terima kasih. Sukses semuanya, Prof. Didi, Terima kasih. Pak Jul. Terima Iya, kasih. Selamat ya Pak Sandi. Prof. Haris. Siap-siap ya. Pak Terima Jul, kasih selamat. banyak. Saya selalu. Pak Sandi, selamat Pak Sandi. Terima kasih Pak Dokter semua. Ibu, insya Allah kita bertemu kembali. Hatur nuhun.